Selamat datang di MOOC Universitas Erlangga. Pada kali ini kita akan membahas terkait dengan materi analisis regresi logistik bersama saya, Okta Sindu Hartadinata. Tujuan yang akan kita pelajari di dalam analisis regresi logistik ini adalah yang pertama, memahami konsep dasar analisis regresi logistik, dan yang kedua yaitu aplikasi kasus analisis regresi logistik dengan software SPSS. Pengertian dari analisis regresi logistik sendiri adalah bentuk khusus dari regresi yang variabel dependennya berskala dikotomi. Jadi data nominal dua kategori atau kita kenal umumnya adalah data biner. Regresi logistik sendiri tidak memerlukan asumsi normalitas. Kemudian contoh dari analisis regresi logistik ini yaitu penelitian terkait dengan seorang auditor ingin menentukan probabilitas sebuah perusahaan bangkrut dengan beberapa rasio keuangan. Dalam hal ini maka variabel dependennya yaitu perusahaan yang bangkrut dan tidak bangkrut. Kemudian langkah-langkah analisis regresi logistik yang pertama yaitu membuat rumusan masalah. Kemudian yang kedua yaitu membuat desain analisis regresi logistik. Dalam hal ini, pemilihan variabel pada regresi logistik, variabel independen dapat berupa data campuran. Dalam hal ini dapat berupa data metrik dan data non-metrik. Sedangkan variabel dependen ini dipersyaratkan harus berupa data non-metrik yang biner. Kemudian, ukuran sampel dalam penelitian analisis regresi logistik ini semakin banyak, maka outputnya akan semakin baik. Kemudian, langkah ketiga terkait dengan uji asumsi. Pada regresi logistik ini tidak ada uji asumsi, sehingga langsung ke langkah yang keempat, yaitu mengestimasi model dan uji kesesuaian model, goodness of fit. Kemudian langkah kelima yaitu interpretasi hasil. Baik, langsung kita ke contoh kasus dari analisis regresi logistik. Dalam hal ini, peneliti ingin menganalisis pengaruh variabel kepemilikan manajerial, kebijakan hutang, ukuran perusahaan, profitabilitas, kepemilikan aset tetap, tingkat pertumbuhan, kualitas audit, tata kelola, dan arus kas terhadap tingkat agresivitas kebijakan pajak, tax aggressiveness, dengan proksi DDBT atau Desai Dharmapala Book Tax Difference. Dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2008 sampai 2009. Pada tahun itu ada kebijakan perpajakan terkait dengan PPh Badan, ada penurunan tarif. Nah, jadi data sampel yang ada berjumlah 192. Kemudian variabel tax aggressiveness dikelompokkan dengan menggunakan nilai MEAN. Nilai DDBT yang di bawah MEAN diberi 0, yang memiliki maksud tingkat agresivitas kebijakan pajak rendah, sedangkan nilai DDBT yang di atas MEAN diberi 1, yang memiliki maksud tingkat agresivitas kebijakan pajak tinggi. Data dimasukkan ke dalam software SPSS, kemudian dianalis, kemudian kita pilih regression, kemudian binary logistik. Kemudian kita masukkan variabel dependennya yaitu DDBT, kemudian variabel independennya tadi yang sudah disebutkan. Kemudian di option kita centang, kita beri tick mark untuk Hosmer-Limso goodness of fit. Ini untuk menguji kesesuaian model. Hasil dari pengolahan SPSS, model summary, Nagelker ke R-square, di sini dihasilkan 0,440. Hal ini berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen adalah 44%. Dan ini fit untuk dianalisis. Kemudian hasil dari Hosmer and Limso test menghasilkan signifikasi 0,079. Nah, hal ini berarti di atas 0,05 yang berarti model fit untuk dianalisis.
Kemudian variabel dalam persamaan dapat dilihat yang nilainya di bawah 0,05 ada variabel leverage, kemudian LNTA, dan cash flow. Hal ini berarti bahwa leverage, LNTA, dan cash flow memiliki pengaruh terhadap keagresifan pajak. Persamaan regresi logistik pada kasus ini dapat dituliskan sebagai berikut. Jadi LEARN terkait dengan probabilitas perusahaan agresif dalam perpajakannya, yaitu sama dengan min 1,802 plus 0,383 ms dikurangkan 3,475 leverage, kemudian min 1,15 LNTA plus 0,106 ROA min 0,225 PPE plus 0,042 growth min 0,114 audit plus 0,494 CG plus 1398 CF. Untuk menginterpretasi hasilnya tidak bisa langsung dengan variabel ini, tetapi variabel ini harus dieksponensialkan. Jadi E pangkat 0,383 itu untuk MS, sehingga pengaruhnya adalah 1467. 1,467. Nah, sedangkan tadi yang memiliki pengaruh yang ada terkait dengan kebijakan keagresifan pajak ada leverage di sini. Leverage-nya itu adalah min 3475. Hal ini berarti E pangkat min 3475 hasilnya adalah 0,031. Hal ini berarti kebijakan hutang atau leverage mempengaruhi keagresifan pajak sebesar 0,031. Begitu untuk selanjutnya. Baik, demikian materi untuk analisis regresi logistik. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba.